Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Kita akan melanjutkan membahas soal-soal persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN Fisika, seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita lihat soal yang ke-121. Sebuah bejana berisi sejumlah air pada suhu 10 derajat Celcius. Sejumlah uap air yang suhunya 100 derajat Celcius ditambahkan ke bejana itu. Kapasitas kalor bejana diabaikan. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, sedangkan kalor penguapan air 540 kal per gram. Jika suhu akhir bejana 40 derajat Celcius, massa air di dalam bejana adalah. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep asas Black. Jadi air yang suhunya 10 derajat Celcius ditambahkan dengan uap air ya, ditambahkan dengan uap yang suhunya 100 derajat Celcius. Ketika ditambahkan dengan air, uap yang suhunya 100 derajat Celcius berubah menjadi 100 derajat Celcius air. Kemudian suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Dan air yang suhunya 10 derajat Celcius naik suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Jika air membutuhkan kalor Q1 untuk menaikkan suhu, uap membutuhkan kalor Q2 untuk mengubah wujud dari uap menjadi air, dan air membutuhkan air yang 100 derajat Celcius membutuhkan kalor Q3 misalnya, sehingga suhunya turun menjadi 40 derajat Celcius. Maka menurut asas Black kita bisa tuliskan Q1 itu sama dengan Q2 tambah Q3. Q1 nya itu sama dengan M air dikali C air dikali delta T1. Ini misalnya delta T1. Kemudian ini delta T2. Delta T2 nya 60 derajat Celcius, delta T1 itu 30 derajat Celcius, yaitu 40 kurang 10. Ini sama dengan Q2 nya M uap dikali L uap atau kalor penguapan. Jadi L uap itu adalah kalor penguapan ditambah dengan M uap dikali C air, karena berubah seluruhnya jadi air maka kita pakai C air dikali delta T2. Maka ini kita tuliskan kembali menjadi M air kali C airnya 1 dikali delta T1 nya 30 sama dengan M uapnya dikali dengan L uap 540 ditambah M uap kali 1 dikali delta T2 60. Maka kita bisa tuliskan ini 30 M air sama dengan 600 M uap, atau M uapnya sama dengan setengah M 1/20 ya, 1/20 M air, atau sama dengan sekitar 5% dari M air. Jadi ketika uap ditambahkan dengan air, jadi uap yang 100 derajat Celcius ditambahkan dengan air 10 derajat Celcius, maka massa air ini 5% M air ini maksudnya adalah massa air bertambah 5%. Massa air bertambah 5% nya. Jadi jawabannya C. Pada skala termometer Celcius, selisih suhu siang dan malam hari adalah 4,5 derajat Celcius. Berapakah selisih suhu itu pada termometer skala Fahrenheit? Hubungan antara
skala termometer Celcius dan termometer skala Fahrenheit adalah TF sama dengan 9/5 TC tambah 32, dengan TF itu adalah suhu yang diukur oleh skala Fahrenheit dan TC adalah suhu yang diukur oleh skala Celcius. Untuk siang misalnya suhu yang diukur oleh Celcius itu adalah TCS, tapi suhu yang diukur oleh Fahrenheit untuk siang itu adalah TFS. Tetapi untuk malam hari oleh Celcius suhunya adalah TCM misalnya, dan oleh Fahrenheit itu adalah TFM. Dari soal diketahui TCS kurang TCM itu sama dengan 4,5 derajat Celcius. Sedangkan yang ditanya TFS kurang TFM. Dari hubungan ini kita bisa tuliskan untuk siang TFS itu sama dengan 9/5 TCS ditambah 32. Misalnya ini saman bintang 1, dan untuk malam kita bisa tuliskan TFM itu sama dengan 9/5 TCM ya, TCM ditambah 32, ini bintang 2. Dari hubungan bintang 1 dan bintang 2 ini kita bisa kurangkan ya, yaitu TFS kurang TFM itu sama dengan 9/5 TCS tambah 32 kurang 9/5 TCM tambah 32. Ini kita coret, kita dapatkan 9/5 TCS kurang TCM. Maka selisih suhu yang diukur oleh skala Fahrenheit pada siang dan malam hari TFS kurang TFM itu sama dengan 9/5 kali 4,5 ya, sama dengan sekitar 8,1 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya D. Oke, untuk soal yang ke-123, sebuah mesin kalor bekerja dengan menggunakan gas ideal sebagai fluida kerja. Tiap siklus mesin itu mengalami perubahan keadaan termodinamik A ke B, ke C, ke D, dan ke A. Tabel berikut menunjukkan keadaan pada tiap langkah dengan W menyatakan usaha, delta U menyatakan perubahan energi internal, serta Q menyatakan kalor yang diserap atau dilepas. Tiap siklus kerja mesin itu terdiri dari dengan menggunakan hukum satu termo, yaitu delta U sama dengan Q minus W. Dari keadaan A ke B kita dapatkan usahanya delta U nya 0 sama dengan minus 5 minus W, maka usahanya sama dengan minus 5 kilojoule. Jadi ini adalah minus 5. Kemudian untuk proses dari keadaan BC, B ke C, itu delta U nya sama dengan 10 minus 4, jadi sama dengan 6 kilojoule. Ini adalah 6 kilojoule. Kemudian dari keadaan D ke A itu adalah delta U nya sama dengan 8 kurang 8 sama dengan 0, maka delta U nya adalah 0. Kita tahu bahwa ketika W nya 4 untuk keadaan B ke C, maka keadaan D ke A minus 4 berarti keadaan kebalikan dari B ke C. Maka jika keadaan B ke C nya Q nya 10 kilojoule, maka dari D ke A adalah
min 10 ya, min 10 kilojoule. Maka delta U nya kita dapatkan dari keadaan D ke A, itu delta U nya sama dengan min 10 min 4, jadi sama dengan min 6 kilojoule. Jadi ini min 6. Maka dari tabel dan data yang ada kita bisa simpulkan bahwa tiap siklus kerja mesin itu terdiri dari dua keadaan isobarik ya, dua keadaan isobarik dan dua keadaan isotermal ya. Jadi ketika delta U nya sama dengan 0, ini karena delta T nya sama dengan 0 ya. Itu berarti T1 sama dengan T2. Maka ini adalah proses isotermal. Jadi ketika Q nya memiliki nilai, sedang W dan delta U nya memiliki nilai, maka itu proses isobarik ya. Jadi pada proses isobarik, Q nya tidak sama dengan 0, W juga tidak sama dengan 0, dan delta U tidak sama dengan 0. Itu proses isobarik. Maka pada soal ini jawabannya adalah dua proses isobarik dan dua proses isotermal ya. Dengan isotermal itu dari keadaan A ke B dan dari keadaan C ke D. Sedangkan isobarik itu keadaan BC dan keadaan D ke A. Oke, selanjutnya untuk soal yang ke-124. Ini soal lanjutan dari soal 123, hanya yang ditanyakan adalah efisiensi kerja mesin itu ya. Jadi soal sebelumnya kita sudah dapatkan tabelnya, ini adalah W untuk keadaan AB adalah min 5, delta U untuk keadaan BC adalah 6, keadaan CD nya 0, dan Q untuk keadaan D ke A adalah min 10 dan delta U nya min 6. Maka efisiensi kerja mesin ini kita bisa cari dengan menggunakan hubungan eta sama dengan 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Dengan Q2 ini adalah kalor yang dilepas dan Q1 ini adalah kalor yang diserap. Dari tabel diketahui bahwa Q1 nya yaitu kalor yang diserap adalah 10 tambah 8 ya, sama dengan 18 kilojoule. Jadi kalor bernilai positif berarti kalor yang diserap. Kemudian Q2 nya adalah kalor yang dilepas, itu sebesar min 5 min 10, jadi min 15 kilojoule ya. Untuk mendapatkan efisiensi, nilai Q yang minus ini kita ambil yang positif, maka etanya sama dengan 1 kurang Q2 nya 15 bagi 18 kali 100% ya, atau sama dengan 16,7%. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-125. Sebuah tongkat kayu yang panjangnya L serta luas penampangnya A terapung tegak di air. Massa jenis tongkat ρ1 serta massa jenis air ρ2. Ujung atas tongkat ditekan sedikit sejauh D, tegak lurus ke bawah lalu dilepas. Tongkat bergerak harmonik naik turun dengan frekuensi F Hz. Percobaan diulangi dengan memakai tongkat kayu sejenis yang penampangnya sama tetapi panjangnya 4L. Maka frekuensi gerak harmonik tongkat yang diperoleh adalah, jika ini suatu bejana yang diisi fluida atau air dengan massa jenis ρ2,
dan tongkat sepanjang L ya, tongkat sepanjang L dicelupkan ke dalam fluida, maka tongkat akan mengalami gaya ke atas sebesar FA dan berat tongkatnya W. Dalam keadaan setimbang, berat tongkat itu sama dengan gaya ke atasnya. Tetapi jika tongkat disimpangkan sejauh D, maka tongkat akan mengalami perubahan gaya ke atas, yang besarnya sama dengan minus rho fluida kali G kali V benda yang tercelup dalam fluida. Dalam soal ini adalah volume benda yang ditekan sejauh D, maka ini sama dengan min rho 2 kali G kali A kali D. Sedangkan resultan F ini sama dengan M kali A. Dengan M ini adalah massa dari tongkat. Dengan massa dari tongkat itu sama dengan rho tongkat, yaitu rho 1 dikali volume tongkat, yaitu sama dengan rho 1 kali A kali L. Dan percepatan GHS itu kita bisa tuliskan menjadi minus omega kuadrat kali D, karena simpangannya sejauh D. Berarti ini A nya kita bisa tuliskan kembali menjadi rho 1 kali A kali L, rho 1 kali A kali L kali min omega kuadrat kali D sama dengan min rho 2 kali G kali A kali D. Kita coret D nya, A nya dicoret, maka kita dapatkan rho 1 kali L kali omega kuadrat sama dengan rho 2 kali G, maka omega kuadratnya sama dengan rho 2 kali G dibagi rho 1 kali L. Ingat bahwa omega sama dengan 2pi kali frekuensi, maka kita dapatkan frekuensinya sama dengan 1/2pi akar rho 2 kali G per rho 1 kali L. Dari sini kita simpulkan bahwa frekuensinya itu sebanding dengan 1/4 akar R, atau frekuensi berbanding terbalik dengan akar L. Maka kita bisa tuliskan F1 per F2 sama dengan akar dari L2 per L1. Maka jika panjangnya L, frekuensinya F, maka panjangnya 4L, frekuensinya kita dapatkan dengan menggunakan hubungan ini, yaitu F per F2 sama dengan akar dari 4L per L. Kita coret, maka kita dapatkan F2 nya sama dengan F per 2 ya. Jadi frekuensi gerak harmoni tongkat yang diperoleh jika panjang tongkat kayu ini diganti jadi 4L adalah F per 2 ya. Jadi pilihannya D.